Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, semoga kita semua dirahmati oleh Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Qur'anan Arabiyyan, Al-Qur'an dalam bahasa Arab, agar kalian memahaminya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun." Sebuah kitab yang diperinci ayat-ayatnya, Quran dengan bahasa Arab, kepada kaum yang mengetahui. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kembali bahwa Al-Qur'an ini adalah Qur'an dalam bahasa Arab. Ghayra dhi 'iwajin, tidak ada kebengkokan di dalamnya. La'allahum yattaqun, agar kalian bertakwa. Para ulama menjelaskan di antara hikmah bahwa Al-Quranul Karim diturunkan dalam bahasa Arab, di antara hikmah terbesar adalah agar Al-Quran itu bisa dipahami. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling tinggi derajatnya di antara seluruh bahasa-bahasa yang lain, yang paling lengkap perbendaharaannya, yang paling lengkap kata-katanya, yang paling indah strukturnya. Maka ketika Al-Quranul Karim diturunkan dalam bahasa Arab, maka kita melihat banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim. Demikian pula hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang itu diungkapkan dalam kalimat yang ringkas, akan tetapi memuat makna-makna dan kandungan yang banyak. Bahkan inilah di antara kelebihan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lain. Salah satu dari 5 hal yang khusus diberikan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu jawami'ul kalim, yaitu kemampuan atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengungkapkan makna dan kandungan yang banyak dalam lafaz yang ringkas. Maka para jamaah, di antara tugas kita ketika kita mengetahui, ketika kita mendapati Al-Quranul Karim dan juga As-Sunnah An-Nabawiyah, semuanya dalam bahasa Arab, maka wajib bagi kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang hak, berbekal dengan bahasa Arab, kemudian berbekal juga dengan dalil-dalil yang sahih. Karena Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah itu menjelaskan satu sama lain. Maka di antara hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim adalah mentafsirkan Al-Quran dengan akal. Dan tentang masalah ini para ulama telah menjelaskan, sebagaimana yang kami rangkum dari perkataan para ulama, wa ammat tafsiru birra'yi fanaw'an.
tafsir dengan ra'yi, maka itu ada dua jenis. Jenis yang haram dan jenis yang boleh. Ahaduhuma at-tafsiru bi mujarradir ra'yi fahuwa haram. Jenis tafsir dengan ra'yi yang pertama adalah tafsir dengan sekedar ra'yi. Dan ini hukumnya haram. Faman qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad takallafa ma la ilma lahu bihi wa salaka ghayra ma umira bihi. Maka barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an, berkata tentang Al-Qur'an dengan sekedar akalnya, maka dia telah memaksakan sesuatu, dia telah takalluf, melakukan takalluf, dia telah memaksakan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Wa salaka ghayra ma umira bihi, dan dia telah menempuh, telah menapaki jalan yang tidak diperintahkan untuknya. Maka syariat telah melarang kita untuk berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah wahai Rasul, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan beberapa jenis dosa dimulai dari yang paling ringan hingga yang paling besar. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, kemudian melanggar hak orang lain tanpa alasan yang benar, kemudian mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuknya. Ini kesyirikan. Kemudian dosa yang terakhir yang disebutkan, dan berbicara tentang Allah apa-apa yang kalian tidak mengetahui ilmunya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa ayat ini diurutkan berdasarkan kategori dosanya. Dosa yang paling rendah disebutkan lebih dahulu, dan dosa yang paling besar disebutkan paling belakang. Maka dosa berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, tentang Al-Quran tanpa ilmu, tentang hadis Nabi Muhammad SAW tanpa ilmu, tentang hukum halal dan haram tanpa ilmu, ini disebutkan dalam ayat ini lebih parah daripada dosa kesyirikan. Karena ketika seseorang berbicara agama tanpa ilmu, maka dia bisa menjerumuskan dirinya dan orang lain, bahkan dia bisa menjerumuskan orang lain kepada kesyirikan itu sendiri. Kalau dia berbuat kesyirikan, maka dia yang berbuat sendiri. Akan tapi ketika dia berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, maka dia bisa menjerumuskan orang lain, bahkan orang banyak, kepada kesyirikan dan kekufuran. Kemudian sebagaimana yang kami rangkum dari perkataan para ulama, falau annahu asabal ma'na fi nafsil amr lakana qad ahta li'annahu lam ya'ti al-amru min babihi lakin yakunu akhaffa jaraman mimman ahta. Jika seseorang yang menafsirkan Al-Qur'anul Karim dengan sekadar akal, dengan sekadar ra'yi, maka ketika tafsirnya tersebut kebetulan benar, kebetulan sesuai dengan apa yang disebutkan di tafsir Ibnu Katsir misalkan, dengan apa yang disebutkan di tafsir Al-Qurtubi misalkan, dengan apa yang disebutkan di tafsir At-Tabari misalkan, ketika tafsirnya tersebut ternyata kebetulan benar, maka dia tetap melakukan kesalahan, dia tetap melakukan keharaman. Mengapa? Karena dia tidak memasuki perkara tafsir ini dari pintunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah rumah-rumah dari pintu-pintunya. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk berbicara tafsir dengan sekedar ra'yi, walaupun itu benar, kebetulan benar, maka kita akan tetap mendapatkan catatan dosa. Akan tetapi, lakin yakunu akhaffa jaraman mimman akhta. Akan tetapi, tafsir dengan sekedar ra'yi yang kebetulan benar, naam, ini lebih ringan daripada jika tafsirnya tersebut ternyata salah. Sudah tafsirnya salah, kemudian ternyata tafsirnya tidak dibangun di atas ilmu yang hak. Ini tafsir dengan ra'yi yang pertama, yakni tafsir dengan sekadar ra'yi, hukumnya haram. Sedangkan jenis kedua, tafsir dengan ra'yi jenis kedua, watsani at-tafsiru bil istihad fahuwa yajuz. Tafsir dengan ra'yi jenis kedua adalah tafsir dengan istihad. Tidak diragukan lagi, istihad adalah menggunakan ra'yi. Akan tetapi istihad adalah menggunakan ra'yi yang dibangun di atas dalil, dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu ketika para ulama berkata ini hukumnya boleh, maka ini hanya boleh bagi orang yang sudah berhak untuk beristihad. Hanya boleh bagi para ulama, hanya boleh bagi para penuntut ilmu yang telah
memahami perkataan para ulama, yang telah bisa menelaah perkataan para ulama. Akan tetapi yang boleh beristihad hukum asalnya adalah hanya para ulama mustahidin. Selain itu maka hanya bisa menukil perkataan para ulama mustahidin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, at-tafsiru ala arba'ati aujuh. Tafsir itu ada 4 jenis. Dan ketika kita memahami bahwa tafsir ada 4 jenis ini, tidak ada tafsir kelima, bentuk kelima atau jenis kelima, maka insya Allah kita akan terhindarkan dari berbicara tentang tafsir tanpa ilmu. Tafsir itu ada 4 jenis. Wajahun ta'riful Arab min kalamiha. Jenis tafsir yang itu diketahui oleh orang Arab dari bahasa mereka. Maka ada jenis tafsir yang ketika kita sekedar memahami bahasa Arab saja, kita sudah paham maknanya. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika para sahabat mendengarkan Al-Quran, kemudian mereka mendengar ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kata ism, kata Ar-Rahman, kata Ar-Rahim, mereka langsung memahami dari bahasa Arab. Maka ini jenis tafsir yang bisa langsung dipahami oleh setiap orang yang memahami bahasa Arab, walaupun dia aslinya orang Arab atau aslinya adalah orang ajam, akan tetapi lisannya Arab, yakni dia sudah paham bahasa Arab. Kemudian wa tafsirun la yu'dharu ahadun bi jahalatihi. Kemudian tafsir yang tidak ada seorang pun yang diberikan uzur jika tidak tahu tentangnya. Ada tafsir yang seluruh orang harus mengetahui, baik orang Arab maupun orang ajam, non-Arab. Tafsir tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Tafsir bahwa Muhammadun Rasulullah, Muhammad, siapakah Muhammad? Muhammad adalah nabi kita. Ini harus diketahui oleh orang Arab ataupun orang non-Arab. Harus diketahui oleh orang Timur Tengah atau orang Nusantara. Tidak boleh bagi setiap orang yang mengaku muslim untuk mengaku bahwa tidak mengetahui tafsir yang jenis seperti ini. Jenis kedua, tidak boleh ada seorang muslim yang tidak tahu tentangnya, karena itu adalah perkara yang sangat basic dalam agama Islam. Kemudian jenis ketiga, wa tafsirun ya'lamuhul ulama. Dan jenis ketiga adalah tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama. Tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama, yakni maksudnya hanya bisa diketahui oleh orang yang telah bisa beristihad. Tidak bisa diketahui oleh orang awam. Wa tafsirun la ya'lamuhu illallah. Dan jenis keempat adalah tafsir yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana sifat pendengaran Allah. Kita hanya mengetahui bahwa pendengaran Allah adalah pendengaran yang maha sempurna. Tidak sama seperti pendengaran makhluk. Akan tapi bagaimana Allah mendengar, bagaimana hakikat pendengaran Allah, kita tidak tahu. Bagaimana hakikat penglihatan Allah, tidak tahu. Kita hanya mengetahui bahwa Allah adalah zat yang maha melihat, dan penglihatan Allah maha sempurna, tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan juga maha melihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui jenis-jenis tafsir, tidak ada atau tidak boleh bagi kita untuk mengada-ngadakan sesuatu tentang agama Allah. Tidak boleh bagi kita untuk berbicara tentang Al-Quran, tentang tafsir, ketika kita belum mengilmui tentangnya. Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'in, beliau berkata, qad ahsana man intaha ila masami'. Sungguh bagus orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Yani dia tidak menambah dengan sekedar akal logikanya. Qad ahsana man intaha ila masami'. Sungguh bagus orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, tentunya beliau adalah seorang sahabat, kita mengetahui semua. Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau berkata, ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam.
Langit manakah yang akan menaungiku, dan bumi manakah yang akan menopangku jika aku berbicara tentang kitabullah, apa yang aku tidak ketahui. Maka dua perkataan ini, perkataan Sa'id bin Jubair memerintahkan kita untuk berhenti hanya pada apa yang kita ilmui, dan perkataan Abu Bakar melarang bagi kita untuk menuju pada sesuatu yang belum kita ilmui. Ini adalah dua wasiat dari para ulama generasi terdahulu, satu dari tabi'in, satu dari sahabat. Bahkan tidak sebarang sahabat, yakni Khulafaur Rasyidin yang pertama, Abu Bakar sahabat yang paling mulia radhiyallahu anhu. Maka wajib bagi kita untuk berhenti pada apa yang kita ilmui. Wajib bagi kita untuk berhenti pada ilmu yang telah kita pelajari. Tidak boleh bagi kita untuk berbicara sembarangan dalam masalah tafsir. Demikian pula tidak boleh bagi kita untuk mengatakan bahwa seluruh Al-Quranul Karim kita tidak mengetahui tafsirnya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, ada tafsir dari Al-Quranul Karim yang diketahui setelah mengetahui bahasa Arab. Ada yang diketahui oleh semua orang walaupun tidak tahu bahasa Arab. Dan naam, ada tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama mustahidin, dan hanya ada tafsir yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyamakan seluruh jenis tafsir hanya diketahui oleh Allah. Kita tidak paham tafsir, kita tidak paham Al-Qur'an. Ini adalah perkataan yang tidak sesuai dengan perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka cara agar kita terhindar dari berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu adalah mengikuti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat, salah satu sahabat senior, salah satu muhajirin. Ibnu Mas'ud berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assi bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, maka teladanilah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarru hadhil ummah quluban. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Wa maqaha ilman, paling mendalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, paling sedikit sikap takallufnya, berlebih-lebihannya. Wa aqwamaha hadiyan, paling lurus bimbingannya. Wa ahsanaha halan, paling baik keadaannya. Ikhtarahumullahu li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi. Allah telah memilih mereka, para sahabat, untuk membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim, maka kenalilah keutamaan mereka, ketahuilah keutamaan mereka, dan ikutilah jalan mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim, karena sesungguhnya mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Inilah wasiat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang wajib untuk kita ikuti. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.